Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Winnie Setionogroho sebagai dosen pengampu. Jadi di sini saya Nisfatun Nabila akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Peluang dan Tantangan UMKM untuk Bertahan di Masa Pandemi. Jadi di zaman modern ini, segala sesuatu dapat dikembangkan secara canggih melalui pemanfaatan teknologi digital. Indonesia adalah negara berkembang serta banyak ragam jenis baik dari jenis agama, suku, adat istiadat, dan budaya tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam bidang ekonomi dan tata kelola perusahaan, jenis usaha yang diciptakan Indonesia harus kita satukan menjadi unit agar mampu bersaing dengan revolusi industri 4.0 yang terjadi pada saat ini. Teknologi dan informasi mengalami pengembangan yang sangat pesat di dunia ini, terutama internet. Kemudian, tingginya motivasi masyarakat di daerah untuk memiliki usaha sendiri merupakan hal yang harus dibanggakan. Keberadaan UMKM mampu memberikan banyak kesempatan kepada para pengangguran untuk dapat berkarya serta menghasilkan sesuatu yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan UMKM? UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan sekelompok usaha yang memiliki jumlah besar jika dilihat dari perspektif pengembangannya. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan UMKM digital? Dalam upaya mengembangkan UMKM digital, perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu kualitas produksi, kapasitas produksi, dan literasi digital. Nah, ketiga hal ini harus diperhatikan oleh UMKM agar usaha yang dibuka di ranah digital bisa bertahan lebih lama. Dalam upaya pengembangan UMKM, digital diperlukan sinergitas dengan warganet yang notabene yaitu para generasi milenial. Di situasi saat ini, masyarakat dan pemerintah dituntut untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi darurat dan harus bertindak responsif dalam mengantisipasi dampak pandemik atau COVID-19 terhadap bisnis secara keseluruhan. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Nah, ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu, MERS, dan SARS. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara, bangsa, dan keberadaan UMKM. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk membatasi pergerakan orang dan meminta masyarakat jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk tetap di rumah. Kemudian tantangan apa yang harus dihadapi pada saat pandemi? Nah, tantangan UMKM untuk bertahan di masa pandemi semakin meningkat saat diberlakukannya ketentuan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di wilayah Indonesia. Kemudian, perusahaan-perusahaan mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah dan masyarakat menolak untuk pergi ke tempat umum atau kerumunan. Namun masyarakat perlu memilih kebutuhan sehari-hari dan disinilah COVID-19 berdampak pada e-commerce. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan lain-lain. Kemudian komponen utama dalam sebuah e-commerce diantaranya terdapat customer, penjualan, produk, infrastruktur, partner bisnis, dan lain-lain. Adapun klasifikasi dari e-commerce meliputi business to business atau B2B, kemudian business to customer, B2C, dan masih banyak lagi. Berikut presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.